Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terima kasih ya buat kalian semua yang terberkati. Saudara bisa tulis dalam kolom komentar terberkati lewat ibadah raya bersama Pastor Deso. Ya, saudara bisa sebutkan kota dari mana saudara ada. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom buat kalian semua. Saat hari ini atau saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saudara, kita bisa bayangkan ada sebuah adegan. Ada seorang pria muda yang tampan. Pria ini berpakaian mahal dan penuh keyakinan. Dia mendekati seorang guru spiritual. Lalu kemudian dengan percaya diri dia bertanya kepada gurunya, "Guru, apa yang harus aku perbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal?" Katanya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian saudara yang kasih oleh Tuhan, dia mengharapkan sebuah tugas tambahan, sebuah ritual lagi untuk dia selesaikan di dalam setiap kehidupannya. Tetapi Yesus seperti seorang dokter ahli bedah yang terampil, dia tidak memberikan vitamin. Tetapi dia langsung, Bapak Ibu Saudari, mengangkat pisau bedahnya dan menunjuk tepat kepada pusat kanker rohani dari pria itu. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, yaitu kekayaannya. Dia langsung sampaikan, "Jual segala milikmu," katanya. Jual segala milikmu. Dan Alkitab mencatat respon yang begitu mengharukan dan menggetarkan. Mendengar itu wajahnya menjadi muram. Lalu ia pergi dengan sedih. Bukan karena marah, tetapi karena sedih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan menanyakan kepada kita semua, apakah ada sesuatu dalam setiap kehidupan kita yang jika Yesus minta untuk kita lepaskan, akan membuat wajahmu muram dan membuat hatimu menjadi sedih? Adakah saudara yang dikasih oleh Tuhan sesuatu yang kita pegang lebih erat daripada kita memegang Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya punya cerita yang menarik. Satu hari ada seorang anak, ya, ini anak muda tentunya, yang sangat rajin dia berdoa. Setiap malam dia berlutut dan berkata, "Tuhan, tolong biarkan aku memenangkan lotre," katanya. Dia lakukan ini setiap hari selama berminggu-minggu dengan iman yang luar biasa. Sampai suatu malam dalam doanya dia mendengar suara dari langit yang bergemuruh. Ya, dia tetap berdoa, "Tuhan, tolong biarkan aku memenangkan lotre." Lalu kemudian di malam itu, saudari, setelah dia berminggu-minggu berdoa, Tuhan menjawab dari langit, "Nak, boleh saja kau menang lotre, tapi tolong beli dulu tiketnya," kata Tuhan, dalam setiap kehidupan anak muda ini. Saudara-saudara, kadang-kadang kita seperti anak muda itu, kita berdoa, "Tuhan, aku ingin lebih dekat denganmu, aku ingin hidup berkemenangan," tetapi hati kita tidak siap untuk membeli tiketnya, yaitu ketaatan yang Tuhan minta. Seperti anak muda itu, ya, kita rindu memenangkan lotre tapi tidak pernah beli tiket, ya, beli tiket lotre dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, dalam cerita kita hari ini, seorang pemuda yang kaya datang kepada Yesus dan bertanya, bagaimana mendapat hidup yang kekal. Yesus pada intinya berkata, tiketnya adalah dengan melepaskan hartamu. Dan pemuda itu pergi tanpa dia membeli tiket itu. Saudara, hari ini mari kita lihat apa tiket yang mungkin Tuhan tunjukkan dalam setiap kehidupan saudara dan saya, yang harus saudara relakan dengan benar-benar supaya naik dalam kereta anugerahnya dalam setiap hidup Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara, di dalam Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 23, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Ya, saudara ini kasih oleh Tuhan, kata orang itu, semuanya itu
telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala milikmu dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih karena ia sangat kaya. Saudara-saudari yang terkasih, apa makna perintah ini? Apakah ini berarti di dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa setiap orang Kristen harus menjual semua harta mereka? Atau adakah kebenaran yang lebih dalam yang ingin Yesus sampaikan dalam setiap kehidupan kita semua? Mari kita telusuri makna Alkitabiah. Saudara, mengapa Tuhan Yesus sampaikan jualah segala harta milikmu dan ikutlah aku? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, perintah Yesus untuk menjual segala harta dan mengikutinya bukanlah sekedar perintah, ya, perintah yang hanya tertulis tentang kemiskinan, melainkan sebuah panggilan untuk pemuritan yang total, yang menuntut pengalian kepercayaan atau transfer of trust, mengirimkan kepercayaanmu kepada Allah yang hidup, dari harta benda kepada pribadi Yesus Kristus sendiri. Saudara, pertama kita mau belajar di dalam setiap kehidupan kita semua, apa masalah orang muda ini atau pemimpin ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama kita mau belajar di dalam setiap kehidupan kita semua, bahwa hati yang terikat pada berhala. Hati yang terikat kepada berhala, demikian juga sebagian besar orang-orang, baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen, adalah hati yang terikat pada berhala modern. Saudara, peristiwa ini dimulai dengan pertanyaan yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pemimpin muda ini adalah orang yang baik secara moral. Dia telah mentaati hukum Taurat sejak kecil. Secara lahiriah, dia adalah contoh orang yang berhasil secara agama, secara religius di dalam setiap kehidupannya. Namun, Yesus melihat ke dalam hatinya. Dia tahu bahwa pemuda ini memiliki satu berhala yang mengikatnya, dengan menyuruhnya menjual hartanya. Yesus bukanlah sedang mengutuk kekayaan itu sendiri, tetapi Yesus sedang mendiagnosis penyakit rohani yang mematikan di dalam setiap kehidupan atau di dalam hati pemuda itu. Apakah itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Yaitu ketergantungan dan cinta akan harta lebih daripada Tuhan di dalam setiap hidupnya. Saudara, harta sebagai identitas dan keamanan di dalam setiap diri orang muda itu. Bagi pemuda ini, kekayaannya adalah sumber identitasnya. Kekayaannya adalah sumber keamanannya. Kekayaannya adalah prestisnya di dalam setiap kehidupan pemuda tersebut. Saudara, itu adalah Allah yang dia andalkan di dalam setiap kehidupannya. Tetapi Allah ini Allah tanda kutip. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, seringkali kita seperti pemuda ini. Saudara yang mengandalkan harta sebagai identitas keamanan saudara. Mengandalkan harta kekayaanmu sebagai prestismu untuk hidup, supaya dihargai oleh orang-orang di sekitarmu. Saudara yang terkasih, banyak kita ya mengandalkan Allah seperti ini, tanda kutip, yaitu harta di dalam setiap hidup saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hukum pertama yang dilanggar oleh pemuda ini, yaitu dengan menolak untuk melepaskan hartanya. Dia secara tidak langsung melanggar hukum pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku, di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga. Padahal dia mengatakan semua hukum Taurat sudah kulakukan di dalam setiap kehidupannya. Tetapi Yesus langsung, Bapak Ibu Saudari, ya, memberikan ajakan yang langsung menohok ke hatinya. Benar kamu mau mengikut aku? Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ternyata hukum ini pertama itu dilanggar oleh pemuda tersebut. Dia menolak untuk melepaskan hartanya. Dia secara tidak langsung melanggar hukum pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Kekayaannya telah menjadi Allah saingan bagi Allah yang hidup. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan seringkali akan menunjukkan kepada satu hal di dalam setiap hidup kita,
yang menjadi penghalang antara kita dan Dia. Bisa jadi itu adalah karirmu. Bisa jadi itu adalah hubungan-hubunganmu dengan orang-orang yang kau cintai itu. Bisa jadi itu adalah reputasimu. Atau mungkin rencana masa depan. Atau justru memang harta benda di dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara, pertanyaannya bukanlah apakah saya kaya. Tetapi apakah ada sesuatu yang tidak rela saya serahkan jika Tuhan memintanya, apapun itu. Baik itu harta, kekasihmu, pasanganmu, anakmu, bisnismu, pekerjaanmu. Saudara, adakah sesuatu yang tidak rela saudara serahkan jika Tuhan memintanya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya? Yang pertama, saya mau mengajak kita semua. Saudara, jangan sampai hatimu dan hatiku memiliki berhala modern di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, sekali lagi masalahnya bukan kekayaan, tetapi di mana pemuda itu menaruh kepercayaannya untuk hidup kekal. Dia datang kepada Yesus dengan mentalitas, apa yang harus aku perbuat? Saudara, dia mengatakan apa yang harus kuperbuat? Dia percaya bahwa dia bisa mencapai keselamatan dengan usahanya sendiri. Kekayaannya adalah bukti dari kebaikannya sendiri. Tetapi Yesus langsung menusuk langsung ke akar masalahnya, yaitu harta dari pemuda tersebut telah menjadi berhala di dalam setiap kehidupannya. Sebuah Allah palsu yang dia andalkan untuk dia merasa aman, untuk orang mengenal dia karena hartanya, ada identitasnya, mungkin orang kaya dan lain sebagainya. Dan tentunya masa depan di dalam setiap kehidupannya yang berakar dari apa yang dia andalkan, yaitu hartanya. Saudara, di dalam 2 Tawarikh pasal 26 ada seorang raja bernama Uzia. Ya, Uzia. Awalnya dia mencari Tuhan. Dia diberkati dengan kesuksesan dan kekuatan yang besar. Namun setelah menjadi kuat, hatinya menjadi tinggi hati. Hingga akhirnya binasa. Saudara, ini kasih oleh Tuhan. Kesuksesan dan kekuatannya, yaitu hartanya, menjadi jerat bagi Uzia pada saat itu. Atau Raja Uzia. Di dalam 2 Tawarikh pasal 26. Saudara menemukan cerita di dalam setiap kehidupan Raja Uzia. Saudara, banyak orang Kristen pun demikian. Atau banyak manusia pada umumnya juga demikian. Awalnya dia mencari Tuhan. Ya, di dalam setiap kehidupannya dengan sungguh-sungguh. Dari tidak ada sampai ada, punya sesuatu, punya gelar, punya pangkat, punya posisi, punya kekuasaan dan lain sebagainya. Akhirnya dia memperoleh kesuksesan dan kekuatan yang besar dalam setiap kehidupannya. Namun ternyata setelah dia menjadi kuat, udah mendapat pekerjaan, udah punya bisnis, ya, gajinya bisa 2-3 digit di dalam setiap kehidupannya. Saudara, akhirnya hatinya menjadi tinggi hati. Hingga akhirnya saudari, kalau kamu tidak melepaskan itu semua, itu bisa membawa setiap hidup kita semua kepada kebinasaan. Saudara, kebenarannya adalah hati manusia cenderung menciptakan Allah pengganti dari hal-hal yang baik yang Tuhan berikan. Saudara, seperti kekayaan, talenta, atau hubungan-hubungan. Saudara berpikir, oh gak apa-apa, yang penting aku cinta dia. Pak Pendeta, pokoknya yang penting aku kawin dan cinta sama dia. Kau pikir kawin itu hanya dibutuhkan cinta? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, padahal berbeda keyakinan di dalam setiap kehidupan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, seringkali hati kita cenderung menciptakan Allah pengganti. Baik itu kekayaan, talenta, maupun hubungan-hubungan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, berhala itu adalah apapun yang kita andalkan lebih daripada Tuhan untuk memberikan kita makna dan rasa aman di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, tanyakan kepada dirimu sendiri dalam kejujuran, apa yang paling aku takuti untuk kehilangan? Apakah itu pekerjaanmu? Apakah itu tabunganmu? Apakah itu mungkin anak-anakmu atau pasanganmu? Atau reputasimu, bisnis usahamu dan lain sebagainya? Apa yang paling kalian takuti dalam setiap kehidupanmu? Kehilangan apa yang paling kalian takuti? Ketika kalian stres, kemana
saudara dan saya pertama-tama berlari untuk mencari penghiburan? Apakah ke diskotik? Apakah ke kafe? Apakah ke konser? Apa belanja online? Apa ke media sosial? Atau mungkin makan yang banyak? Ya, makan karena stres, saudara makan. Atau saudara berlari kepada Tuhan di dalam setiap doa. Saudara, apakah saudara dan saya lebih sering membicarakan dan mengkhawatirkan uang, karir, hubungan daripada membicarakan dan mempercayai Tuhan di dalam setiap hidup saudara? Karena hal-hal itulah yang berpotensi menjadi berhala modern dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ini yang pertama, Pastor Ndeso mau mengajak kita semua. Saudara, makna daripada Bapak Ibu Saudari, jualah segala harta milikmu dan ikutlah aku. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua. Saudara, janganlah hatimu terikat kepada berhala di dalam setiap hidup saudara. Berhala itu bukan hanya patung, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi berhala modern seperti yang tadi saya sampaikan. Saudara, ada saudara menaruh hatimu kepada harta, di dalam setiap kehidupan saudara. Yang kedua, kita mau belajar, saudara, bagaimana kita memindahkan iman dari harta, dari mana saudara dan saya melekatkan dirimu kepada harta itu, lalu kemudian saudara memindahkannya kepada juru selamatmu. Saudara, inilah Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perintah Yesus yang memiliki dua bagian yang tidak terpisahkan. Dia sampaikan, jualah segala milikmu dan bagi-bagikanlah kepada orang-orang miskin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ini adalah tindakan penyangkalan diri. Ini adalah tindakan dari setiap pemutusan ikatan. Tujuannya saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara menjual segala milikmu dan bagi-bagikanlah kepada orang miskin, saudara, Tuhan menyampaikan setiap kata-kata itu kepada pemuda itu, tujuannya saudari untuk membebaskan hatinya. Untuk membebaskan hatinya, untuk melepaskan cengkraman harta dari hati si pemuda tersebut. Maka Tuhan Yesus sampaikan, jualah segala milikmu, bagi-bagikanlah kepada orang miskin, supaya hati pemuda itu bebas dari cengkraman harta di dalam setiap kehidupannya. Yang kedua, saudara, supaya pemuda ini dapat membuktikan kasih, bahwa tindakan memberi kepada orang miskin adalah bukti nyata kasih kepada sesama, yang merupakan buah dari iman yang sejati. Saudara, ketika Tuhan Yesus bilang, jualah segala milikmu dan bagi-bagikanlah kepada orang miskin, itu bermaksud supaya pemuda itu membebaskan hatinya, supaya pemuda itu membuktikan kasihnya, dan tentunya supaya pemuda itu mengosongkan tangannya. Yang artinya, bagaimana mungkin kita dapat menerima anugerah Tuhan jika tangan kita masih penuh dengan menggenggam harta kita sendiri. Tuhan bilang, kosongkan tanganmu itu, supaya kamu jangan menggenggam harta, hartamu lebih daripada Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Itulah maksudnya ketika Yesus mengatakan, jualah segala milikmu dan bagi-bagikanlah kepada orang miskin. Lalu kemudian dia mengatakan, ikutlah aku. Saudara, ini adalah inti panggilan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yesus tidak memanggil kita untuk menjadi miskin. Dia memanggil kita untuk menjadi miliknya. Ingat loh Bapak Ibu Saudari, Dia tidak memanggil saudara untuk menjadi miskin, tetapi dia memanggil kita untuk menjadi milik Kristus, yaitu melepaskan harta. Saudara, walaupun dibilang melepaskan harta, ini bukanlah tujuan akhir, melainkan jalan untuk mencapai tujuan. Jadi kalau saudara mau mencapai tujuanmu, saudara harus melepaskan hartamu. Artinya jangan sampai hatimu terikat kepada harta lebih daripada Tuhan di dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, inilah jalan untuk mencapai tujuan, yaitu ketika saudara dan saya melepaskan harta untuk mengikut jalan Yesus yang tanpa syarat dan tanpa halangan itu di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ikutlah aku, kata Tuhan Yesus. Perhatikanlah urutannya. Dia tidak berkata ikutlah aku lalu mungkin nanti kamu akan menjual hartamu. Bukan nanti. Dia berkata lepaskan dulu apa yang mengikatmu. Lepaskanlah dahulu apa yang mengikatmu, baru kamu ikut aku.
Amin, Bapak Ibu Saudari. Paham? Saudara, bukannya nanti ya ikutlah aku, lalu mungkin Tuhan Yesus bilang nanti kamu mungkin akan menjual hartamu. Tidak. Dia sampaikan itu di awal. Lepaskan dulu apa yang mengikatmu, baru kamu ikut aku. Saudara, ini adalah panggilan untuk iman yang berani. Percaya bahwa Yesus dan kerajaan sorga jauh lebih berharga daripada segala sesuatu di dalam setiap kehidupan saudara dan saya yang kau miliki. Bapak Ibu, ini yang kedua, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara, bagaimana kita memindahkan iman dari harta kepada juru selamat kita semua. Ikutilah perintah Yesus ini. Jualah segala milikmu dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, perintah Yesus yang terdengar keras sebenarnya adalah terapi bagi orang muda itu. Tujuannya adalah memindahkan fondasi kepercayaan pemuda itu dari sesuatu yang tidak pasti seperti harta kepada sesuatu yang kekal, yaitu Tuhan sendiri. Maka Tuhan bilang, jual dan berikanlah kepada orang miskin. Saudara, inilah operasi pembedahan ya di dalam setiap kehidupan Tuhan Yesus kepada anak muda itu atau orang muda itu, supaya anak muda itu melepaskan cengkramannya terhadap harta yang melekat di dalam setiap hatinya. Sementara kata ikutlah aku adalah tujuan sebenarnya. Saudara, inilah tujuan kehidupan kita semua, yaitu mengikut Yesus. Yesus menawarkan dirinya sendiri sebagai harta yang baru, yang menggantikan harta yang lama itu, tetapi pemuda itu tidak mau. Masalahnya pemuda itu tidak mau, hatinya begitu melekat kepada harta, padahal dia bilang, semua hukum Taurat sudah kulakukan. Tetapi Tuhan tes dalam hal ini, saudara ini kasih oleh Tuhan, ini aku loh hartamu yang sebenarnya. Tetapi pemuda itu tidak mau. Saudara, banyak kita seperti pemuda itu. Tuhan bilang, ini loh aku loh mutiara kehidupan dalam setiap hidupmu. Tetapi banyak orang-orang meninggalkan Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena harta. Ya, aduh Tuhan, aku ngikut Tuhan, hartaku makin merosot Tuhan. Aduh Tuhan, aku ngikut Tuhan tapi followersku makin berkurang Tuhan. Tuhan, aku ngikut Tuhan tetapi kok kenapa ya Tuhan Yesus, ya omsetku masih makin menipis. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus menawarkan dirinya sendiri sebagai harta yang baru untuk saudara dan saya, menggantikan harta yang lama di dalam setiap hidup saudara dan saya. Abraham di dalam Kejadian 12 ayat pertama sampai 4, Tuhan memerintahkannya untuk meninggalkan tanah kelahirannya, kenyamanannya, dan pergi ke satu tempat yang Tuhan tunjuk. Abraham memindahkan kepercayaannya dari tanah, ya, dari kaum keluarganya kepada janji Tuhan. Itulah iman. Bagaimana Abraham memindahkan kepercayaannya, saudari, kepada janji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Rasul Petrus pun juga demikian, dan Andreas di dalam Matius 4 ayat 19 sampai 20. Mereka langsung meninggalkan jalannya yang adalah mata pencaharian dan harta mereka bagi Petrus dan Andreas pada saat itu. Ketika Yesus memanggil mereka, mereka melakukan pertukaran yang Yesus tawarkan. Saudara, mengikut Yesus itu membutuhkan pertobatan yang nyata, yang seringkali saudara dan saya berarti melepaskan hal yang paling kita genggam di dalam setiap kehidupan kita semua. Iman bukanlah sekedar percaya di dalam kepala saja, tetapi tindakan percaya yang terlihat dari ketaatanmu. Ada sebuah tindakan ya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bukan hanya percaya di kepala, tetapi ada tindakan percaya yang terlihat dari ketaatan. Makanya terkadang ikut Tuhan itu bukan hanya penuh di sini, bukan hanya penuh di otak, jago berdebat dan lain sebagainya, ya, jago membahas Alkitab di dalam setiap hidup saudara. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengikut Tuhan itu adalah tindakan percaya yang seringkali saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan itu terlihat dari ketaatan-ketaatan kita semua. Dan itu subjektif, hanya saudara dan Tuhan yang tahu di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, subjektif. Maka iman masing-masing setiap orang, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, walaupun subjektif itu, tetapi saudara harus mengalami Tuhan di dalam setiap kehidupan, walaupun itu subjektif. Iman masing-masing setiap orang dalam setiap kehidupan saudara. Saudara harus mengalami diri
Atau saudara harus mengalami Tuhan di dalam dirimu sendiri. Bukan hanya dari apa kata orang, bukan hanya dari apa kata pendeta, apa dari kata pastor deso, ataupun yang lain, atau dari kata orang tua. Saudara harus mengalami Tuhan sendiri dan melakukan tindakan percaya yang terlihat dari setiap ketaatan-ketatanmu menjalani hari-hari hidupmu bersama dengan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mulailah langkah kecil. Mungkin dalam hal keuangan, saudara dapat mengembalikan persepuluhan sebagai milik Tuhan 10% dari penghasilan. Kalau saudara percaya atas ajaran itu. Kalau saudara tidak percaya ajaran persepuluhan, saudara tetap harus mengembalikan milik Tuhan supaya saudara dapat dipercaya. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mengajar kita semua untuk bermurah hati. Mau persembahan apapun namanya, Tuhan mengajar saudara untuk bermurah hati. Jangan berdebat mengenai boleh atau tidak, memberikan persepuluhan atau tidak. Saudara belajarlah melakukan setiap kebenaran yang saudara yakini. Kalau saya pribadi meyakini bahwa setiap persembahan apapun namanya, persepuluhan, pertigaan, pertujuan, per-12an, per-15an, per-20an, per-50an, per-100an, bahkan Bapak Ibu Saudara, itu mengajarkan untuk kita bermurah hati. Kalau engkau dan saya sebagai orang Kristen tetapi tidak pernah bermurah hati, tidak pernah belajar mengembalikan milik Tuhan, itu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ajaran persepuluhan itu ajaran dasar sebenarnya. Ya, tapi banyak orang berdebat dalam hal itu. Ya sudah, kalau saudara berdebat dalam hal itu, saudara tidak terberkati, ya sudah. Ya, saya cuma mengajar supaya saudara dan saya tetaplah belajar mengembalikan milik Tuhan. Kemanapun Roh Kudus mengingatkan saudara dalam suara hatimu, dukung ini, dukung keluarga ini, dukung papa mamamu, dukung mertuamu, dukung ini. Kalau Roh Kudus sudah mengingatkan, dukung gereja ini, dukung pelayanan pastor deso, dukung pelayanan penginjilan di sana. Kalau Roh Kudus sudah mengingatkan, silakan saudara gerakkan setiap persembahan saudara ke sana. Kemanapun Roh Kudus menggerakkan hatimu, mulailah langkah kecil. Ya, Bapak Ibu Saudara, dengan mengembalikan milik Tuhan, dan persepuluhan itu langkah kecil sekali. Saudara ingat ya, Tuhan tidak minta sebenarnya 1/10, Tuhan minta 100. Ngeri ngikut Tuhan, ya ngeri. Karena dia tidak minta 1/10, dia minta semuanya. Dia meminta segenap hidupmu. Tapi bagaimana kita bisa memberikan 100? Persepuluhan aja Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak pernah belajar setia. Saudara mau sampai 20, 30%, 50%, 100%, tapi 1/10 saja saudara, perhitungan sama Tuhan. Maka saya percaya setiap kebenaran di dalam setiap kehidupan kita semua, apapun namanya persembahan, kita perlu taat, bukan perdebatkan dalam setiap hidup saudara. Saudara perlu taat, gak perlu saudara perdebatkan. Kalau saudara terberkati, silakan saudara memberi. Kalau saudara tidak terberkati, urusan masing-masing kehidupan saudara dengan Tuhan. Ya, karena saya percaya orang yang diubahkan Tuhan pasti akan semakin bermurah hati di dalam setiap hidup mereka. Kenapa Bapak Ibu Saudari? Kita belajar dari orang muda ini. Ya, semakin orang mengenal Tuhan, dia semakin rindu melepaskan semua genggaman dia terhadap hartanya. Karena dia rindu memiliki Tuhan sebagai harta satu-satunya di dalam setiap kehidupannya. Makanya pelayanan Pastor Deso itu setiap, kalau saudara ikutin channel ini, setiap akhir sesi saya sampaikan, saudara berikanlah persembahan. Ya, kalau saudara terberkati Roh Kudus menggerakkan. Kenapa saudari? Karena saudara dan saya disuruh memilih. Kamu memilih Tuhan atau memilih mamon di dalam setiap kehidupanmu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia bilang kan, kata langit ya, Kristen ajaran Paulus. Ya, karena Paulus mencerminkan Kristus di dalam setiap kehidupannya, maka kami mengikuti ajaran-ajaran Paulus. Ya, saya mengikuti ajaran pendeta saya sebelumnya. Kenapa? Karena dia mengikuti Kristus, dia mencerminkan Kristus di dalam setiap kehidupannya. Maka kita mengikuti keteladanan ini di dalam setiap kehidupan kita semua. Kenapa pusing-pusing? Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena Paulus, Bapak Ibu Saudari, dia mencerminkan ajaran-ajaran daripada Yesus Kristus. Dan kita orang-orang percaya, kita belajar. Bukan karena Yesus membawa ajaran, tetapi Paulus, maksud saya Bapak Ibu Saudari, bukan karena dia datang membawa ajaran, tetapi dia menghidupi ajaran-ajaran Kristus. Makanya dia berani berkata, hai kamu, ikutilah teladanku, karena aku mengikuti teladan daripada Kristus. Simple sekali. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya saudara dan saya, ketika saudara dan saya
datang ke dalam Alkitab atau ajaran-ajaran Kristus di dalam setiap hidup saudara, hati ini harus bersih. Ya, kalau saudara datang membaca Alkitab hanya mau mencari salah dan lain sebagainya, pusing kamu nanti saudara yang kasih lihat Tuhan. Kamu gak akan dapatin mutiara itu di dalam setiap hidupmu. Ya, apalagi kalau kamu sudah punya background, kamu datang hanya untuk berdebat. Ya, saudara cari channel yang memberkati saudara dalam perdebatan. Karena di sini kami semua rindu untuk bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Ya, di dalam setiap hidup saudara. Dalam hal waktu, saudara ayo relalah menyisikan waktu untuk melayani, untuk beribadah, untuk berdoa. Meskipun itu berarti saudara harus mengurangi waktu untuk hiburan, untuk pekerjaan, untuk bobo, untuk istirahat. Ya, mungkin juga saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara mengurangi waktu. Ya, di dalam setiap kehidupan saudara. Mungkin saudara, aduh, weekend harusnya waktu libur, harus liburan ke sini, tapi harus ke gereja. Aduh, jadi nggak bisa liburan. Saudara, no problem. Meskipun itu berarti saudara harus mengurangi waktu hiburan, liburan ataupun pekerjaan. Itu artinya mengikut Yesus, saudara dan saya, ya dimanapun kita berada. Ayo kita rela menyisikan waktu kita untuk melayani, beribadah dan berdoa dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih, ketika saudara dan saya ya punya karir masa depanmu, berdoalah dengan sungguh-sungguh, Tuhan, karir dan rencanaku ini kupersembahkan untukmu. Pakailah seturut kehendakmu. Bahkan jika itu berbeda dengan rencanaku. Saudara, ini adalah bentuk melepaskan kontrol terhadap diri saudara sendiri. Ya, di dalam setiap kehidupanmu. Ini yang kedua. Saya mau mengajak kita semua, ayo pindahkan imanmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Ikutilah perintah Yesus ini. Jualah segala milikmu dan bagi-bagikanlah kepada orang miskin. Dan ikutlah aku. Di poin yang kedua, saudara sudah belajar hal ini. Yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, makna Alkitabiah, jualah hartamu dan ikutlah Yesus. Bapak Ibu, ada janji dan imbalan, yaitu harta di sorga dan hidup berkelimpahan ketika saudara mengikut Yesus. Ingat baik-baik, ada harta di sorga yang saudara akan dapatkan dan hidup berkelimpahan. Bapak Ibu, setelah pemuda kaya itu pergi dengan sedih, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, di dalam Lukas pasal 18 ayat 29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, saudara, dia akan menerima kembali berlipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Saudara, di sini kita melihat janji Allah yang ajaib. Ya, bagaimana orang-orang yang mengikut Yesus, Bapak Ibu Saudari, akan berlipat ganda pada masa ini juga. Ini bukan janji kemakmuran materialistis di dalam hidup saudara. Ini adalah janji keluarga rohani. Ini adalah janji persekutuan dari orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara akan menerima sukacita yang ganda. Saudara akan menerima damai sejahtera yang ganda lebih daripada orang-orang dunia ini. Saudara akan menerima tujuan hidup yang jauh lebih kaya daripada apapun yang kita tinggalkan ketika kita mengikut Yesus. Bahkan ada loh orang-orang kaya yang saya ingat beberapa nama, ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, atau beberapa cerita. Ada dia anak pengusaha kaya, ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Papanya rindu memberikan perusahaannya kepada dia, tetapi dia mengikut jalan Yesus. Dia lebih memilih untuk menjadi penginjil atau suster pada saat itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, kenapa bisa? Ya, dia akan berlipat ganda menerimanya ketika dia mengikut Yesus. Ternyata berlipat ganda itu bukan janji materialistis, bukan kemakmuran, ya, seperti ajaran-ajaran pada umumnya. Mengikut Yesus kamu akan diberkati 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Itu mah bukan ajaran Yesus, Bapak Ibu Saudari. Ajaran Yesus itu 30, 60, 100 kali lipat. Benih yang ditanam itu bertumbuh berbuah. Bukan duitmu yang ditanam dalam persembahan itu bertumbuh. Ya, saudara ini kasih Tuhan 30, 60, 100 kali lipat. Kata siapa? Ya, bukan uang, Bapak Ibu Saudari, tetapi yang berlipat ganda di dalam setiap kehidupanmu. Sukacita dalam menjalani hidup. Damai sejahtera dalam menjalani kehidupan saudara ketika mengiring Yesus. Sesulit apapun, sepahit apapun setiap kehidupanmu, seberapa besarnya tantangan
di dalam setiap kehidupan saudara, tetap akan ada sukacita dan damai sejahtera. Dan saudara memiliki tujuan hidup yang jauh lebih kaya daripada orang-orang pada umumnya yang hanya mengumpulkan harta di bumi ini. Tetapi kita semua mengumpulkan harta di sorga. Kita tahu kita sedang menginvestasikan harta kita di sorga. Dan kita juga melambai-lambai seperti Abraham melambai-lambai kepada kota yang dibangun oleh Allah sendiri. Kita pun juga rindu, ya Tuhan, kelak aku rindu hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Hidup di kota itu. Hidup di Yerusalem baru, di langit yang baru dan bumi yang baru. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah negeri yang kita tuju. Saudara, yang kedua, di sini kita melihat janji Allah yang ajaib. Selain saudara berlipat ganda pada masa ini, saudara ada hidup yang kekal pada masa yang akan datang. Inilah janji keselamatan. Inilah janji pemulihan hubungan dengan Allah dan tempat di dalam kerajaannya yang kekal di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, inilah yang kedua, kita akan menerima hidup yang kekal pada masa yang akan datang. Inilah janji keselamatan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Wah, luar biasa. Saudara, Yesus menawarkan pertukaran yang terbaik, yaitu menukar sesuatu yang fana dan sementara ini, yaitu harta duniawimu, dengan sesuatu yang kekal, yang tidak ternilai. Saudara, hubungan dengan Dia itu hubungan yang tidak ternilai. Hidup yang sesungguhnya dengan Yesus itu juga sebuah kehidupan yang tidak ternilai di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Karena kita rindu di dalam setiap kehidupan kita semua untuk selalu memiliki hubungan dengan Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang tidak merasakan hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Tetapi bagi setiap orang-orang yang rela, ya Bapak Ibu Saudara, menukar semuanya ini untuk hubungan yang intim dengan Dia, dan nanti memiliki kehidupan yang sesungguhnya kelak di Yerusalem yang baru. Saudara, Yesus menawarkan pertukaran ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, ada kisah Zakheus di dalam Lukas pasal 19. Itu adalah gambaran yang sempurna dari prinsip ini. Tanpa diperintah, Zakheus, ya Bapak Ibu Saudari, dia rela bertemu dengan Yesus dan dengan sukarela memberikan separuh hartanya kepada orang miskin. Ingat, Zakheus itu separuh, bukan 1/10. Ya, 1/10 itu kecil sebenarnya. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi Zakheus, Bapak Ibu Saudari, dia memberikan ya setengah hartanya, separuh hartanya kepada orang miskin, dan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang pernah dia rugikan. Mengapa dia bisa demikian? Karena hatinya telah diubahkan. Beda dari sama pemuda yang tadi, Bapak Ibu Saudari, beda. Ya, padahal sama-sama bertemu dengan Yesus. Pemuda itu sudah diajarkan, begini loh caranya kamu kalau mau mengikut aku. Gak mau dia. Saking melekat hatinya sama harta. Hatinya sama harta. Tetapi Zakheus, Bapak Ibu Saudari, dia bertemu dengan Yesus tanpa disuruh. Saudari, dia berikan hartanya. Dia mengembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang pernah dia rugikan. Dan dia mengembalikan hartanya itu separuh hartanya kepada orang-orang yang miskin. Kenapa bisa demikian? Karena hatinya telah diubah. Dia telah menemukan harta yang sejati di dalam pribadi Yesus. Bapak Ibu, ayo lepaskan harta di dalam setiap hidup saudara. Ketika saudara dan saya melepaskan keterikatan dengan harta, saudara, inilah buah pertobatan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudari. Pastor Ndeso mau mengajak yang ketiga, ya, mari mudah-mudahan saudara dan saya ya disingkapkan dengan setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini atau malam hari ini buat kalian semua, atau saudara mungkin mendengarnya di pagi atau di siang hari. Saudara, ada janji dan imbalan, yaitu pertukaran yang terbaik. Yesus tidak meminta kita untuk menjadi miskin dan menderita tanpa alasan. Dia menawarkan pertukaran, sesuatu yang fana ditukar dengan sesuatu yang kekal. Saudara, berlipat ganda di dalam teks tadi yang kita baca. Bukan janji jadi milioner, bukan janji jadi triliuner Bapak Ibu Saudara, tapi janji keluarga rohani di dalam Kristus. Saudara punya akses langsung ke surga di dalam setiap doa-doamu. Dan sebenarnya saudara gak perlu loh, maaf ya, saudara gak perlu pendeta,
saudara nggak perlu doa-doa mereka. Kenapa? Karena saudara punya akses langsung kepada surga melalui Yesus Kristus. Saudara tinggal masuk kamar berdoa. Cuman masalahnya saudara dan saya malas berdoa. Ya, padahal saudara ketika saudara percaya Yesus, saudara punya akses untuk berdoa langsung, doamu sampai kepada Bapa. Masuk ke kamarmu, kunci pintu kamarmu, berdoalah dari tempat yang tersembunyi itu, maka Bapamu yang di surga akan mendengar doamu juga dari tempat yang tersembunyi itu. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau kadang saya lihat, ya dulu kan Bapak Ibu Saudari saya pernah melayani orang, atau melihat lah ya, ada jemaat-jemaat yang senang banget didoakan setiap minggu tuh, senang didoain. Ya, doa pelepasan lagi. Minggu ini udah didoain pelepasan. Nanti besok lagi pendeta itu datang, didoain lagi pelepasan lagi. We. Minggu depannya lagi didoain lagi pelepasannya. We. Saya pikir kok minggu lalu gak lepas-lepas apa itu orang? Didoakan. Saudara, kita tuh punya akses langsung kepada surga. Kalau saudara mau dilepaskan. Secara pribadi pun kalau saudara sungguh-sungguh dengan tulus di hadapan Tuhan, saudara bisa loh dilepaskan secara pribadi. Karena saudara dan saya ada kuasa Roh Kudus yang bisa membebaskan kita semua. Ya, yuk Bapak Ibu Saudari, di dalam setiap kehidupan kita semua berlipat ganda, bukan janji menjadi milioner atau triliuner, tetapi janji menjadi keluarga rohani kepada Allah atau dengan Allah dalam persekutuan yang intim dengan Allah. Ada tujuan hidup dan sukacita yang tidak tergantung kepada keadaan. Banyak orang, ya dia bisa sukacita, dia bisa damai, karena apa? Karena keadaannya. Wah, dia bisa sukacita, bisa damai kalau lagi nggak susah. Kalau lagi banyak uang di rekeningnya, saudara dikasih oleh Tuhan. Tapi kalau itu, ya maaf, kalau itu lenyap, wah, Bapak Ibu Saudari, ya, baik jumlah rekeningnya lenyap, mungkin suami atau istrinya lenyap karena meninggal atau karena mungkin diambil oleh pihak ketiga, saudara dikasih oleh Tuhan, sukacitanya saudara itu akan berganti. Ya, itulah sukacita yang dilahirkan oleh dunia ini, tergantung sama keadaan. Tetapi sukacita dari Tuhan tidak tergantung kepada keadaan-keadaan kita semua. Saudara dan saya menerima janji hidup yang kekal. Inilah janji puncaknya, yaitu hubungan kita dipulihkan dengan Allah selama-lamanya di dalam setiap hidup saudara. Dan saudara sudah belajar dari Zakeus. Saudara, dalam setiap kehidupan saudara, dia akhirnya berhasil melepaskan harta. Ya, ikatan hatinya kepada hartanya. Dia berhasil menemukan harta yang sejati di dalam Yesus. Saudara, Paulus menyimpulkan semuanya dari latar belakang, prestasi, dan status agamawinya itu hebat semuanya saudari. Tetapi semuanya dianggap sampah. Itu tidak sebanding dengan pengenalan akan Kristus. Itulah harta yang di dalam setiap kehidupan Paulus bersama juga Zakeus. Mereka sudah menemukan harta yang terpendam itu di dalam setiap kehidupan Zakeus dan juga Paulus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita semua. Apapun yang kita korbankan untuk mengikut Dia, upahnya selalu jauh lebih besar, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Amin. Jadi kalau hari-hari ini saudara dan saya di dalam setiap kehidupan saudara, mungkin saudara lagi berdoa, Tuhan, kok saya menjadi berkat buat orang lain, tapi kok saudara saya masih disakiti. Kok Tuhan aku berdoa supaya sembuh, tapi kok aku masih sakit. Kok Tuhan aku sudah mengiring Tuhan, tetapi hidupku kok malah susah dan lain sebagainya. Saudara, ingatlah baik-baik, apapun yang kita korbankan untuk mengikut Yesus, upahnya selalu jauh lebih besar. Baik saudara hidup di dunia ini maupun hidup di dunia yang akan datang. Yang setuju katakan amin. Ketika saudara belajar memberi, ya ingatlah janji berlipat ganda. Rasakan sukacita karena Anda dan saya sedang menabur untuk kerajaan Allah. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memelihara setiap kehidupanmu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, seringkali kita senangkan memakai ayat Filipi itu ya Bapak Ibu Saudari. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhanku. Wah, semua katakan amin. Tetapi tahukah ayat itu dimaksudkan buat apa? Ayat itu dimaksudkan buat jemaat-jemaat Filipi yang sudah berkorban bagi pekerjaan Tuhan lewat kehidupan Paulus. Mereka berkorban harta, mereka menjaga setiap kehidupan Paulus, mereka ikut mendukung segala pekerjaan Tuhan lewat kehidupan Paulus. Makanya Paulus mengatakan, Allahku
akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemurahannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tapi bagaimana kalau saudara tidak pernah menabur? Kalau saudara tidak pernah memberi? Kalau saudara tidak pernah mendukung pekerjaan Tuhan dalam setiap kehidupanmu? Bagaimana ayat itu bisa sampai menyertai setiap hidup saudara? Saudara aminkan itu dalam setiap hidup saudara? Gak akan bisa. Saudara harus menjadi jemaat-jemaat seperti jemaat di Filipi yang berkorban kepada Tuhan lewat pelayanan Paulus. Bapak Ibu, ayo kita belajar. Ketika kalian sedang merasa telah melewatkan kesempatan karena iman kalian semua, misalkan gak mau korupsi, aku gak mau ikut gosip, aku mau meninggalkan hubungan-hubungan yang tidak sehat. Saudara ingatlah, harta kita semua di sorga. Katakan kepada dirimu sendiri, walaupun mereka yang korupsi lebih kaya secara materi, tetapi saudara lebih kaya secara hati. Amin Bapak Ibu Saudari. Mereka bergosip, ngomongin orang, saudara gak mau gosipin orang. Karena apa Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan? Pusing-pusing banget gosipin orang. Mendingan kita mau saudari yang kasih oleh Tuhan mengenal Yesus saja dalam setiap hidup kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Daripada saudara mendengar gosip, bisa benar bisa salah. Ya kan saudari, capek kan? Dengerin gosip artis ini, dengerin lagi besok lagi gosipnya dia dan lain sebagainya. Gak selesai-selesai. Daripada saudara bergosip, mendingan saudara mengenal Yesus, bertumbuh dalam imanmu. Tonton terus channel Pastor Deso. Baik minggu, seperti ini ibadah pagi, ibadah sore, Bapak Ibu Saudari ibadah raya pagi jam 7 dan jam 5 sore, ibadah setiap pagi lewat refresh reset jam 7:30 pagi, Senin sampai Sabtu, ikuti. Saudara yang dikasih oleh Tuhan gratis. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara kalau makan di luar sana bayar, tapi kalau di sini gratis. Tetapi bagi orang-orang yang bertumbuh di dalam setiap imannya, saudari dia tahu makanan ini untuk makanan kekalnya. Dan saudara pasti rindu untuk makanan jasmani saudara. Untuk makanan jasmani saja saudara bayar rela-relaan. Bayar ratusan ribu, jutaan, belasan juta sekali makan. Saudara mudah-mudahan makanan rohani ini bisa bermanfaat di dalam setiap kehidupan saudara. Sekalipun gratis, tetapi ada bobotnya. Di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yaitu untuk mengubah setiap hatimu dan hatiku. Saudara ketika ada iri dengan gaya hidup dunia, dengan gaya hidup orang-orang di sekitarmu, segeralah ingat tujuan akhirmu. Saudara, mereka mungkin memiliki hartanya sekarang, tetapi kita memiliki Kristus dan hidup yang kekal. Itulah harta abadi yang kita kumpulkan di dalam setiap hidup saudara. Itu adalah kekayaan sejati. Seperti Zakeus yang sudah menemukan mutiara itu di dalam Yesus. Petrus juga menemukan mutiara itu di dalam Yesus. Saya berdoa, saudara pun juga menemukan harta itu di dalam Yesus, dalam hidup saudara. Amin Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Pujilah Tuhan untuk hal-hal rohani yang tidak bisa dibeli dengan uang, yang tidak bisa dibeli Bapak Ibu Saudari dengan uang. Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ada pengampunan. Walaupun kita dilukai, disakiti, kita bisa mengampuni. Ada damai sejahtera yang saudara tidak bisa beli. Walaupun saudara sudah buang-buang duit ke diskotik, saudara sudah main golf katanya kan. Ada tuh orang-orang yang bermain golf sampai puluhan miliar, ratusan miliar. Bapak Ibu Saudari, untuk membeli damai sejahtera dunia. Tetapi saudara tidak. Kita bisa Bapak Ibu Saudari menemukan pengampunan di dalam Kristus. Kita bisa menemukan damai sejahtera di dalam Kristus. Kita bisa menemukan pengharapan di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo pada kesempatan saat hari ini, panggilan Yesus ini adalah undangan supaya saudara dan saya lihat kembali. Audit spiritualmu, audit manusia batiniahmu. Cek Bapak Ibu Saudari, apa hartamu? Latihlah hatimu untuk melepaskan cengkraman dari hartamu, apapun itu jenis hartamu itu. Tadi saya sudah sampaikan, bukan hanya uang, materi, bukan. Tetapi mungkin saudari ada hubungan-hubungan yang saudara perlu lepaskan di dalam setiap kehidupan saudara, karena hubungan itu tidak memberkati saudara, karena hanya menjerumuskan saudara. Bapak Ibu, cek kembali. Alihkanlah pandanganmu kepada Yesus, karena dengan demikian kita akan menemukan bahwa mengikut Yesus bukanlah beban, tetapi sebuah pertukaran yang paling menguntungkan yang pernah ada di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Lihatlah sekali lagi kepada salib Kristus. Di sana tergantung Dia yang tidak memiliki apa-apa lagi untuk dijual.
Karena segalanya telah diberikan. Jubahnya, harga dirinya, bahkan nyawanya. Semuanya telah diberikan. Dikorbankan untuk kita semua. Orang-orang berdosa ini. Dia yang memiliki segalanya di sorga. Rela menjadi miskin. Agar kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh kemiskinannya menjadi kaya. Dia tidak meminta apapun ya di dalam setiap kehidupan kita semua lebih dulu. Di dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadi ketika hari ini dia berdiri di depan hati kita dan berkata, jualah segala hartamu, jualah segala milikmu, jualah segala keamananmu itu, jualah segala rencanamu, mimpimu itu, dan hubungan-hubungan yang berhargamu itu, ikutlah aku. Saudara, dia sedang menunjuk ke salib itu sendiri. Dia sedang berkata kepada setiap hati yang terbuka itu, percayalah, jalan yang aku tunjuk ini adalah jalan yang telah aku lalui lebih dahulu. Aku tidak akan membawamu ke tempat yang tidak aku jalani. Aku tidak akan memintamu memikul salib yang aku pikul. Aku sudah memikul semuanya. Oleh karena itu pada titik ini, saudara, saya tidak meminta komitmenmu saja, tetapi saya mau membawamu kepada sebuah pilihan. Seperti Yosua berkata, pilihlah pada hari ini kepada siapa engkau mengabdi dan beribadah. Amin. Saudara, di satu sisi ada semua yang dunia tawarkan. Kekayaan, tapi itu bisa berkarat. Kesenangan, tapi itu bisa pudar. Keamanan, tapi keamanan juga rapuh. Saudara, mari pilihlah hari ini kepada Yesus Kristus. Saudara, kumpulkanlah hartamu di sorga melalui Yesus Kristus. Jangan pergi, atau saudara jangan meninggalkan channel Pastor Yesus dengan wajah yang muram. Seperti pemuda yang kaya itu. Datanglah dengan hati yang haus, hancur, dan penuh penyerahan seperti Zakeus, Paulus. Berikanlah hidupmu, segala yang ada padamu, kepada Dia yang telah lebih dulu memberikan segalanya bagimu. Mari kita berdoa. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita semua. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Bapa yang penuh dengan kasih karunia. Kami mengucap syukur pada kesempatan saat hari ini. Kami mendengar kembali panggilan-Mu yang kudus. Panggilan-Mu yang menuntut segala sesuatu. Karena Tuhan, kami rindu panggilan yang memberikan segala sesuatu, yaitu untuk memberikan hidup kami bagi setiap kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami menyerahkan setiap tahta di hati kami semua. Selama ini begitu banyak yang telah duduk di tata hati kami semua. Entah itu uang, entah itu ambisi, ego, rasa takut, kesuksesan, dan hubungan-hubungan kami dengan sesama kami. Tetapi hari ini, dengan iman kami yang kecil ini dan rapuh, kami menurunkan semua berhala itu. Kami menyerahkan kepada tahta-Mu di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya yang layak memerintah kehidupan kami semua. Roh Kudus, terima kasih. Tuntunlah kami mulai saat hari ini. Tuhan, kami tidak melakukannya dengan kekuatan kami, tetapi dengan anugerah-Mu yang berkuasa. Peganglah erat-erat tangan setiap kami semua. Jangan pernah lepaskan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kami semua boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami. Demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Yang telah mati dan bangkit bagi setiap kami semua. Terima kasih buat firman-Mu. Kami rindu terus mengikut Yesus. Dan menjual segala milik kami. Melepaskan segala ikatan-ikatan dunia. Melepaskan segala ikatan-ikatan percintaan dengan dunia ini Tuhan. Dan kami memilih untuk melekatkan hati kami kepada Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih pada kesempatan saat hari ini. Setiap kita semua, biarlah kita boleh terus diberkati oleh Tuhan. Di dalam setiap pribadimu, jiwamu, keluargamu, orang-orang yang kau kasihi. Diberkati oleh karena Tuhan. Keluargamu diberkati oleh karena Tuhan. Tubuhmu boleh diberkati oleh karena Tuhan. Setiap apa yang kau kerjakan boleh diberkati oleh karena Tuhan. Bisnis usahamu boleh diberkati oleh karena Tuhan. Anak-anakmu, cucu-cucumu, orang tuamu, kakek nenekmu boleh diberkati oleh karena Tuhan. Siapapun yang kau kasih di tengah-tengah keluargamu boleh terberkati oleh karena Tuhan. Dan apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan namanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita semua, Juru Selamat setiap kehidupan umat manusia. Kita semua yang diberkati dan terus rindu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan untuk menghidupi firman Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara,
Berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini? Yang terberkati saudara bisa tulis dalam kolom komentar. Bersih jiwa, menyegarkan. Dari kota dari mana saudara ada. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah tap-tap layar. Terima kasih sudah share channel ini, sudah mengikuti channel Pastor Ndeso di TikTok maupun di channel YouTube Pastor Ndeso. Terima kasih. Saudara kalau di sebelah jangan lupa di subscribe ya, di like, di komen, di share. Saudara tontonlah kembali khotbah-khotbah saya sebelum-sebelumnya. Itu sangat-sangat memberkati jiwamu. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara punya kesempatan sebelum saudara beristirahat, ya sebelum mungkin saudara beraktivitas ketika saudara bangun pagi, atau saudara mungkin lagi macet-macetan, atau saudara punya waktu luang di siang hari, tontonlah channel Pastor Ndeso. Ya tontonlah tema-tema yang sangat memberkati itu. Pasti jiwamu terus bertumbuh dan semakin rindu mengasihi Yesus di dalam setiap kehidupanmu ya. Jadi Bapak Ibu Saudari, selain saudara tonton Senin sampai Sabtu setiap pagi 7:30, saudara bisa tonton kembali ya channel-channel saya di YouTube Pastor Ndeso. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi buat gift juga yang saudara sudah berikan lewat channel Pastor Ndeso, yang saudara sudah terbangkan ya. Terima kasih, Pastor Ndeso mengucapkan terima kasih. Bahkan buat setiap persembahan-persembahan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih. Yang saudara sudah berikan lewat persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, kolekte, apapun lah namanya itu ya. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, saudara terima kasih buat setiap persembahan-persembahan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudari yang juga rindu untuk memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, persepuluhan, donasi, support, kolekte, apapun namanya, kalau Roh Kudus menggerakkan hatimu dan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kalian terberkati lewat channel Pastor Ndeso, maka saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil Pastor Ndeso. Saudara tinggal klik di sana, nanti ada saudara diarahkan untuk saudara bisa memberikan persembahan lewat BCA ataupun lewat social bus. Jadi saya menghimbau orang-orang Indonesia berikanlah lewat BCA. Kalau orang-orang di luar negeri seperti Singapura, Malaysia dan beberapa negara lainnya, saudara tidak memiliki bank-bank Indonesia, saudara bisa memberikan lewat social bus. Kalau saudara rindu mendukung pelayanan Pastor Ndeso. Ya, ingat sekali lagi, kalau Roh Kudus menggerakkan hatimu dan saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso, maka saudara bisa memberikan persembahan syukur itu. Tetapi kalau saudara tidak terberkati, saudara tidak ada yang menggerakkanmu, ya, saudara tidak terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso, saudara nggak usah memberi dalam setiap hidup saudara. Ya, simpel saja Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tapi bagi Bapak Ibu Saudari yang tergerak dan saudara digerakkan oleh Roh Kudus dan saudara terberkati, berilah. Ya, jangan tunda-tunda, bermurah hatilah di dalam setiap kehidupanmu. Saudara demi makanan yang ratusan ribu jutaan di dalam setiap hidup saudara, saudara rela keluarkan makanan untuk ratusan ribu jutaan, belasan juta untuk sekali makan. Tapi saya percaya buat firman Tuhan yang saudara makan setiap hari, yang membersihkan jiwamu, yang terus menyegarkan setiap jiwamu, masa sih kalian tidak rela untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudari. Kalau ada setiap pergumulan-pergumulan doa yang saya belum bisa doakan secara live, saudara bisa masuk ke chat TikTok Pastor Ndeso. Saudara bisa chat dengan lengkap apa yang mesti kami doakan. Nanti kami akan doakan secara pribadi lewat setiap doa-doa pribadi saya bersama istri saya. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya, yang paling penting adalah saudara dan saya hatimu tulus di hadapan Tuhan. Tuhan tahu setiap pergumulan-pergumulan kita. Bahkan tanpa kita meminta saja Tuhan tahu isi hati kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Makanya saya selalu datang. Datanglah kepada Tuhan. Saya selalu bilang maksud saya, datanglah kepada Tuhan dengan ketulusan dalam setiap hidup saudara. Maka Allahmu itu akan melihat ketulusanmu itu. Ya, akan melihat ketulusanmu itu dan akan mendengar setiap seruan-seruan doamu. Bahkan setiap pergumulan-pergumulan doamu yang kau sampaikan dalam hadirat Allah dengan ketulusan. Percayalah dalam setiap kehidupanmu. Tuhan tidak akan pernah ya meninggalkan kamu. Dia pasti menjawab setiap doa-doamu dalam setiap kehidupanmu. Kalau saya tidak sempat mendoakan di dalam live Pastor Ndeso, saudara, ya saudara bisa chat. Atau mungkin ada pergumulan-pergumulan tertentu. Saudara ada pergumulan khusus, saudara juga bisa sampaikan di chat TikTok Pastor Ndeso ya. Bapak Ibu, terima kasih buat kebersamaan kita pada kesempatan sore hari ini. Pastor Ndeso mengucapkan terima kasih buat kebersamaannya. Jangan lupa saudara, ya saudara sebelum beristirahat, biarlah malaikat-malaikat pelindungnya yang menjaga setiap hidup kita semua. Mari kita arahkan hati kita, terimalah berkat yang berasal daripada Tuhan.
Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara malam hari ini. Atau saudara nonton mungkin di pagi hari atau siang hari. Mulai saat hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di awan-awan permai menjemput kita semua menuju langit yang baru, bumi yang baru yang Tuhan Yesus sediakan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita percaya sorga itu adalah di mana Yesus memerintah di dalam setiap hidup saudara dan saya. Biarlah setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat kasih Kristus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara ini kasih oleh Tuhan. Sampai ketemu besok kembali dalam program Refresh dan Reset. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya Pastor Deso buat kalian semua, teman-teman semua yang terkasih di dalam Kristus. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa selalu dukung pelayanan Pastor Deso. Jadilah rekan sekerja Allah, sehingga Allah